konseling di sekolah. Untuk bab pertama adalah kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Bimbingan dan konseling memegang peran amat penting dalam pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan dengan alasan setiap peserta didik memiliki bakat, minat, dan tahap perkembangan yang berbeda dengan yang lain. Pendekatan klasikal yang digunakan sekolah selama ini jelas kurang memberikan perhatian pada perbedaan setiap individu. Bidang bimbingan dan konseling diharapkan mampu menutup kekurangan sistem klasikal yang digunakan oleh sekolah. Dalam kenyataan, banyak anak mengalami permasalahan pribadi yang tidak tertangani oleh guru. Jika permasalahan seperti ini tidak ada yang menangani, akan berdampak pada gangguan belajar anak dan juga ketidakbahagiaan dalam hidup anak. Pada zaman sekarang, banyak orang tua sibuk bekerja, bahkan kedua orang tua mereka semuanya memiliki pekerjaan. Mereka kurang memiliki waktu untuk pendampingan dan pendidikan anak. Dalam hal ini, kegiatan bimbingan dan konseling diharapkan dapat menjadi jalan keluarnya. Kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan kegiatan untuk membantu peserta didik agar berkembang secara utuh dan seoptimal mungkin sesuai dengan bakat, minat, serta potensi yang ia miliki. Kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah berusaha menolong anak didik agar mereka dapat menemukan kehidupan yang layak dan bahagia di dalam masyarakat. Kegiatan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan penunjang pendidikan. Titik tolak dan sasarannya tidak boleh bertentangan dengan program pendidikan. Masalah-masalah remaja, persoalan yang berhubungan dengan tugas belajar sekolah. Pada umumnya anak akan sadar perlunya belajar setelah mereka mulai menginjakkan kakinya di sekolah menengah. Maka dari itu, mereka perlu dibimbing dalam cara belajar yang baik, masalah penggunaan waktu, cara mencatat, berbagai cara mengatasi kesulitan belajar, cara belajar bersama, mengembangkan motivasi belajar, dan lain-lain. Persoalan yang berhubungan dengan perkembangannya. Seringkali remaja merasa terkejut dan bingung dengan perubahan yang terjadi pada dirinya, entah itu perubahan fisik maupun psikis. Maka, dalam hal ini mereka perlu dibantu dengan cara memberi penjelasan. Misalnya, dalam hal kesehatan, reproduksi, seksualitas, dan pengaruhnya terhadap perkembangan diri, dan lain-lain. C. Persoalan yang berhubungan dengan gejala kejiwaan. Seringkali anak memiliki pandangan yang salah dan sikap yang salah sebagai akibat dari pengalaman yang kurang enak di masa lalu atau sebagai akibat kebutuhan batin yang tidak terpenuhi. D. Persoalan yang berhubungan dengan kesehatan. Anak remaja juga mulai sadar akan perlunya menjaga kesehatan. Maka dari itu, mereka perlu mendapatkan bantuan untuk mencegah terjadinya gangguan-gangguan kesehatan tersebut. E. Persoalan yang berhubungan dengan pekerjaan di hari depan. Lebih-lebih siswa SMA atau SMK, pastilah mereka sudah mulai memikirkan masalah pekerjaan di hari depan atau yang akan datang. Yang keempat adalah kegiatan-kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Pertama, kegiatan mengumpulkan dan menyimpan data siswa. Kedua, kegiatan memberikan macam-macam informasi dan orientasi kepada siswa. Ketiga, kegiatan memberikan wawancara penyuluhan. Keempat, kegiatan membantu mencari sekolah lanjutan atau pekerjaan. Yang kelima, kegiatan memberikan bimbingan lanjutan. Yang terakhir adalah teknik-teknik bimbingan. A. Teknik klasikal atau kelompok. Dalam teknik ini, seorang pembimbing menghadapi sekelompok anak bimbing sekaligus. Yang B. Teknik individual. Dalam teknik ini, seorang pembimbing menghadapi satu anak bimbing saja. Bab 2. Mendidik secara efektif melalui pendekatan pribadi. 1. Guru sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator belajar bertugas membantu siswa agar mereka berkembang seutuhnya dan mencapai hasil yang optimal. Sebagai fasilitator, guru menempatkan diri sebagai yang bukan dominan dalam proses pembelajaran. Ia memfasilitasi para siswa agar mereka dapat belajar dan berlatih, bertumbuh dan berkembang sebagai pribadi-pribadi yang utuh dan dewasa. 2. Kebutuhan-kebutuhan siswa. Sebagai fasilitator dalam pendidikan, pelatihan dan pembimbingan guru hendaknya memahami hal-hal berikut. A.
situasi dan kebutuhan siswa. B. Ciri-ciri dan tingkat perkembangan siswa. C. Apa saja yang dapat atau harus dipelajari oleh siswa. Yang ketiga, pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah merupakan usaha sadar dan sistematis untuk membantu siswa agar dapat melaksanakan tugas perkembangannya dengan baik. Yang keempat, pendekatan pribadi kepada siswa. Pertama, guru hendaknya membantu siswa sebagai makhluk multidimensional, makhluk beragam aspek dengan memperhatikan perkembangan fisik, pikiran, fantasi, perasaan, sosial, dan moral. Kedua, guru hendaknya memperlakukan siswa sebagai pribadi yang memiliki ciri atau sifat tersendiri atau unik, memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, dapat menentukan tujuan hidup, dan berorientasi pada nilai-nilai kehidupan. Ketiga, guru hendaknya membina hubungan antar pribadi yang baik dengan siswa. 5. Strategi membuat siswa puas dengan dirinya. A. Guru hendaknya menyadarkan siswa akan segi-segi positif yang dimilikinya. Contoh, pendidik berusaha mencari kesempatan lebih sering membesarkan hati siswa daripada menghukum, menghina, mencerca, atau mengecilkan hatinya. B. Guru hendaknya membiasakan diri menggunakan pesan saya, yaitu kalimat yang isi pokoknya mengungkapkan apa yang dirasakan oleh guru, tidak mengkritik, tidak menuduh, dan tidak mempersalahkan siswa yang dihadapi. C. Guru hendaknya menciptakan suasana kelas yang kondusif baik secara fisik maupun mental. Yang keenam, dasar-dasar didaktik dan upaya-upaya guru. Dasar didaktik. A. Pelajaran hendaknya menarik perhatian siswa. B. Pelajaran hendaknya diwujudkan atau diperagakan. C. Pelajaran hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja mandiri. D. Pelajaran hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama. Yang E. Pelajaran hendaknya diberikan dengan memperhatikan latar belakang pribadi siswa. F. Pelajaran hendaknya disesuaikan dengan lingkungan siswa. G. Pelajaran hendaknya diberikan dengan memperhatikan hubungan antar bidang studi. H. Pelajaran hendaknya diberikan secara berulang-ulang termasuk dalam hal pembiasaan. I. Pelajaran hendaknya bersifat praktis. Selanjutnya adalah upaya-upaya pendidikan. Upaya-upaya pendidikan yang dapat dilakukan untuk mendukung capaian yang optimal, misalnya memberikan teladan, kebiasaan, pengawasan, perintah dan larangan, hadiah atau ganjaran, hukuman, permainan, pekerjaan, dan penguasaan diri. Bab 3. Tujuan pendidikan. Yang pertama, pendidikan dan kepribadian. Pendidikan harus membimbing siswa agar mampu melihat keseluruhan kehidupan manusia menurut tatanan nilai-nilai yang ada dan nilai-nilai yang diyakininya. Kriteria seorang manusia dewasa atau tidak salah satunya adalah kemampuannya menggunakan akal, budi untuk mengatur berbagai kebutuhannya, yaitu kebutuhan fisik, intelektual, spiritual, emosional, sosial, dan lain sebagainya. Dalam hal ini juga sangat penting pemberian teladan dari para guru. Apakah mereka juga sudah menjadi pribadi dewasa dan utuh yang mampu menggunakan akal budi untuk mengatur perilaku, sikap, hidup, dan kebutuhannya. 2. Pendidikan dan keunikan pribadi. Dalam dunia pendidikan selalu terjadi dinamika antara pemusatan perhatian kepada individu dan kepentingan masyarakat. Pada umumnya, berkaitan dengan pembentukan pribadi manusia yang utuh dan seimbang, maka perlu diusahakan keseimbangan antara pemusatan perhatian pada kepentingan individu dan kepentingan masyarakat luas. Masing-masing pribadi memang unik dan tak tergantikan, namun salah satu syarat untuk menjadi manusia seutuhnya dan seimbang adalah kemampuan seorang untuk dapat hidup di dalam masyarakat. Manusia memiliki sifat individual namun juga bersifat sosial. Di dalam dunia pendidikan, selain berfokus pada perkembangan dan kebutuhan setiap pribadi, yang berarti
hendaknya memperhatikan keunikan mereka, juga harus memperhatikan situasi sosial masyarakat dan kebutuhan-kebutuhannya. 3. Pendidikan dan identitas diri. Perkembangan setiap pribadi tentu mengarah pada penemuan identitas diri yang senyatanya. Tugas-tugas perkembangan setiap individu mulai dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa, semuanya untuk melaksanakan tugas perkembangan hingga menemukan identitas diri yang senyatanya. Itulah sebabnya proses pembelajaran hendaknya didasarkan pada tugas-tugas perkembangan setiap tahap kehidupan dan untuk membantu agar dalam setiap tahap perkembangannya individu menemukan identitas dirinya dengan tepat. Bab 4. Bimbingan belajar. 1. Sasaran dan manfaat bimbingan belajar. Mengapa bimbingan belajar dibutuhkan? Karena banyak manfaatnya, baik bagi anak, orang tua, guru, dan pihak-pihak lainnya. Dengan adanya bimbingan belajar, guru akan lebih sensitif terhadap masalah-masalah yang dihadapi para siswanya. Guru akan lebih sadar dan bertindak bahwa mereka tidak mengajar matematika, bahasa, menulis, dan lain-lain, tetapi mengajar pribadi-pribadi, mengajar siswa atau anak. Dengan adanya bimbingan belajar akan terjadi interaksi dan kerjasama antara guru yang satu dengan yang lainnya dalam menangani kasus siswa atau dalam menanggulangi masalah-masalah belajar siswa. Melalui bimbingan belajar juga dapat diantisipasi kemungkinan terjadinya hambatan belajar. Guru sebaiknya selalu mengupayakan bantuan belajar, meskipun banyak keterbatasannya. 2. Pengertian bimbingan belajar. Belajar merupakan proses perubahan pribadi yang sesuai dengan tujuan atau sasaran belajar yang diharapkan. Layanan bimbingan belajar adalah suatu proses bantuan yang diberikan kepada siswa supaya dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya dalam belajar, sehingga dapat mencapai prestasi semaksimal mungkin sesuai dengan potensi dan kemampuannya. 3. Jenis-jenis masalah belajar. Jenis-jenis masalah belajar yang dihadapi siswa antara lain: A. Kemampuan belajar yang rendah. B. Sikap dan kebiasaan belajar yang tidak memadai. C. Bakat dan minat tidak sesuai dengan bahan yang sedang dipelajari. D. Sarana belajar tidak memadai. E. Lingkungan belajar tidak mendukung. F. Kondisi fisik tidak menunjang. 4. Teknik pengungkapan masalah belajar. Yang pertama, teknik observasi. Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap gejala-gejala perilaku yang diteliti. Misalnya, bagaimana siswa melaksanakan tugas-tugas kelompok. Selanjutnya, teknik wawancara. Wawancara adalah kegiatan percakapan untuk memperoleh informasi tertentu. Teknik angket. Angket atau kuesioner merupakan salah satu teknik dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis yang harus dijawab siswa atau pihak lain yang mengetahui kondisi siswa. Teknik meneliti hasil kerja siswa. Selanjutnya, teknik tugas kelompok. Ada teknik dokumentasi, teknik tes. Teknik tes ini antara lain tes survei, tes diagnostik, dan psikotes. Teknik sosiometri. Teknik ini untuk mengungkapkan data mengenai hubungan sosial, perilaku sosial, susunan hubungan antar individu, struktur hubungan individu. Teknik home visit. Teknik ini merupakan perwujudan beberapa teknik sekaligus secara terpadu. Teknik catatan harian. Teknik konseling. Teknik ini dilakukan secara face-to-face relationship melalui wawancara antara konselor dan siswa yang mengalami masalah belajar. 5. Penanganan masalah belajar. Penanganan masalah belajar mencakup 3 layanan, yaitu identifikasi kesulitan belajar, diagnosis kesulitan belajar, dan remedi atau perlakuan pengatasan. Ketiga layanan ini hendaknya dilakukan dengan penuh perencanaan, sistematis, berkelanjutan, dan terintegrasi. Bab 5. Pengelolaan kelas dalam proses pendidikan. 1. Kegiatan mengajar dan mengelola kelas. Kegiatan guru di dalam kelas meliputi 2 hal pokok, yaitu mengajar dan mengelola kelas.
Kegiatan mengajar dimaksudkan secara langsung menggiatkan siswa atau mengaktifkan siswa untuk mencapai tujuan. Kegiatan mengelola kelas bermaksud menciptakan dan mempertahankan suasana kelas agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. 2. Masalah perorangan. Masalah perorangan ini didasari atas anggapan dasar bahwa tingkah laku manusia mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Ada 4 teknik sederhana untuk mengenali masalah-masalah perorangan. Pertama, jika guru merasa terganggu atau bosan dengan tingkah laku seorang siswa. Kedua, jika guru merasa terancam atau merasa terkalahkan. Ketiga, ketika guru merasa amat disakiti. Keempat, jika guru merasa sudah tidak mampu menolong lagi. 3. Masalah kelompok. Pertama, kekurangan kekompakan. 2. Kekurangan kemampuan mengikuti peraturan kelompok. Selanjutnya, penerimaan kelompok atas perilaku yang menyimpang. Selanjutnya, kegiatan anggota atau kelompok yang menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan. Ketidaksemangaatan, ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. 4. Pengelolaan kelas. Pengertian pengelolaan kelas bermacam-macam. Pada buku ini kita akan melihat beberapa pengertian atau definisi pengelolaan kelas. A. Pandangan otoritatif. Tugas guru adalah menciptakan dan memelihara ketertiban kelas. Penggunaan disiplin sangat diutamakan. Tata tertib amat ditekankan. Pengelolaan kelas sama dengan disiplin kelas. Suasana kelas biasanya menjadi kaku, tertib, tenang namun dalam kondisi terpaksa. B. Pandangan permisif. Pandangan ini menekankan bahwa tugas guru adalah memaksimalkan perwujudan kebebasan siswa. Biasanya situasi kurang tenang, kurang teratur, tetapi suasana tampak merdeka. 5. Menghadapi masalah-masalah pengelolaan kelas. 5. Menghadapi masalah-masalah pengelolaan kelas. Dalam menghadapi masalah-masalah pengelolaan kelas, guru dapat menerapkan berbagai pendekatan. Pendekatan pertama adalah dengan menerapkan sejumlah perintah, larangan, atau anjuran. Ada pendekatan lain yang lebih sering dipakai oleh para guru dalam menangani masalah-masalah pengelolaan kelas, tetapi sebenarnya tidak tepat dan tidak baik. Pendekatan itu antara lain penghukuman atau pengecaman, pengalihan atau masa bodoh, dan penguasaan atau penekanan. Pada umumnya, tindakan-tindakan berdasarkan pendekatan di atas tidaklah efektif, kecuali pendekatan di atas masih ada beberapa pendekatan seperti pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan iklim sosio-emosional, dan pendekatan proses kelompok. 6. Pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan perubahan tingkah laku disasarkan pada prinsip-prinsip psikologi behavioral. Prinsip pokoknya adalah bahwa tingkah laku itu dipelajari, baik tingkah laku yang disukai maupun yang tidak disukai. Pendekatan ini dibangun atas 2 anggapan atau pandangan dasar, yaitu A. Ada 4 proses, yaitu penguatan positif, penguatan negatif, penghukuman, dan penghilangan yang hendaknya diperhitungkan dalam belajar bagi semua orang pada segala tingkatan umur dan dalam keadaan apapun. B. Proses belajar itu sebagian atau seluruhnya dipengaruhi atau dikontrol oleh kejadian-kejadian yang berlangsung di lingkungan. 7. Pendekatan sosio-emosional. Pendekatan sosio-emosional dalam pengelolaan kelas berakar pada psikologi penyuluhan atau konseling dan klinis sehingga menekankan pentingnya hubungan interpersonal. Anggapan dasar yang dipakai adalah bahwa pengelolaan kelas yang efektif, demikian juga pengajaran yang efektif, merupakan fungsi dari hubungan yang positif antara guru dan siswa dengan siswa. Bab 6. Organisasi dan administrasi bimbingan dan konseling. 1. Petugas-petugas bimbingan dan konseling.
Pada prinsipnya, kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah menjadi tanggung jawab bersama antara semua personil sekolah, yaitu kepala sekolah, koordinator bimbingan, guru atau petugas bimbingan dan konseling, wali kelas, dan semua guru lain, bahkan para petugas administrasi bimbingan jikalau ada. Hanya saja agar tidak saling bertabrakan dalam menjalankan tugas dan perannya, maka baiklah dibeda-bedakan tugasnya masing-masing. Yang kedua adalah struktur organisasi bimbingan dan konseling. Ada berbagai struktur organisasi bimbingan dan konseling. Meskipun demikian, untuk sekolah pada umumnya lebih tepat menggunakan struktur organisasi seperti yang sudah biasa digunakan. Yang ketiga, fasilitas kegiatan bimbingan dan konseling. Beberapa fasilitas tentu dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan bimbingan dan konseling. Ada beberapa fasilitas yang secara mendasar hendaknya dapat terpenuhi. Misal, ruang kerja, ruang konsultasi, ruang dokumentasi atau perpustakaan, ruang tamu atau tunggu, ruang rapat, juga perlengkapan seperti alat pengumpul data, alat penyimpanan, dan macam-macam data penting. Alat-alat lain seperti komputer, tape recorder, alat audiovisual, dan lain sebagainya. Jika fasilitas kurang memungkinkan, maka cukup disediakan satu ruangan yang memadai yang di dalamnya dapat digunakan paling tidak untuk ruang kerja dan konsultasi, serta beberapa lemari atau rak untuk menyimpan dokumentasi. 4. Program kerja bimbingan dan konseling. Pada awal tahun diharapkan seorang koordinator bimbingan dan konseling atau seorang petugas bimbingan dan konseling menyusun suatu program kerja untuk 1 tahun ajaran. Program yang disusun hendaknya meliputi paling tidak kegiatan-kegiatan berikut. A. Kegiatan persiapan, misalnya penyusunan program konsultasi, program pertemuan klasikal, dan program pengadaan fasilitas. B. Kegiatan pengumpulan data, misalnya analisis data, keterangan siswa, dan lain-lain. C. Kegiatan pemberian informasi dan orientasi, misalnya orientasi sekolah, orientasi perguruan tinggi, dan lain-lain. E. Kegiatan penempatan dan penyaluran. F. Kegiatan konseling atau penyuluhan. G. Kegiatan pertemuan dengan pihak lain. H. Kegiatan kemasan. I. Kegiatan insidental bimbingan massal, dan D. Kegiatan tindak lanjut. Bab 7. Wawancara konseling. 1. Pengertian dan tujuan. Penyuluhan atau konseling adalah pertemuan langsung antara dua individu, di mana individu tertentu dibantu dalam mengatasi masalah yang ia hadapi dengan menggunakan potensinya sendiri dengan seoptimal mungkin. Tujuan akhir dari penyuluhan atau konseling di sekolah adalah dalam rangka bimbingan, artinya agar siswa mampu mencapai tujuan pendidikan seoptimal mungkin. 2. 3. Pendekatan dalam konseling. A. Pendekatan direktif atau langsung. Dalam pendekatan ini, penyuluh banyak mendominasi dan mengarahkan pembicaraan. Pendekatan ini cocok diterapkan pada anak-anak yang belum mampu mengambil keputusan sendiri atau belum mampu berpikir secara baik. B. Pendekatan non-direktif atau tidak langsung. Dalam pendekatan ini, konselor sekedar menjadi pendengar dan pemantul masalah. Metode ini cocok untuk siswa SMA atau SMK dan mahasiswa karena mereka sudah cukup dewasa, mampu berpikir sehat dan lurus, dan mampu mengambil keputusan sendiri. C. Pendekatan elektif atau pendekatan campuran. Metode pendekatan ini merupakan campuran dari kedua pendekatan tadi. Dalam pendekatan ini memegang kendali dan di saat perlu, konselor tinggal menjadi pemantul masalah saja. Umumnya, para konselor banyak yang menggunakan pendekatan campuran ini. 3. Langkah kerja wawancara konseling. A. Persiapan. Sebelum siswa masuk ruang konsultasi, terlebih dahulu konselor mempersiapkan segala sesuatu yang sekiranya diperlukan. B. Menciptakan hubungan yang baik. C. Mempersilahkan siswa untuk menjelaskan masalahnya. D. Mendalami masalah bersama-sama, lalu
lalu merumuskan masalah yang sebenarnya. E. Membahas masalah dari berbagai segi dan kemungkinan pemecahan. F. Mengakhiri pembicaraan dengan membuat kesimpulan sementara. G. Merencanakan tindak lanjut. H. Mengisi waktu konseling atau penyuluhan. 4. Sikap konselor atau penyuluhan. Demi berhasilnya proses penyuluhan, pihak konselor maupun yang mendapat bantuan dituntut sikap-sikap berikut. A. Sikap dasar penyuluh: mau menerima, memahami, tulus dan penuh kasih sayang. B. Sikap peka atau mudah tanggap dan empati atau dapat turut serta merasakan apa yang dirasakan orang lain. C. Sikap sabar dan tidak mau bersikap dominan terhadap orang lain. D. Mau menaati kode etik bimbingan. Di samping itu, diharapkan seorang konselor di sekolah memiliki pengetahuan yang luas dan keterampilan berkomunikasi. 5. Kode etik bimbingan dan konseling. Setiap pekerjaan profesional membutuhkan suatu kode etik demi menjaga mutu keprofesionalnya. A. Seorang konselor harus mengamati keluhuran pribadi seorang klien. B. Seorang konselor harus menerima setiap orang yang meminta bantuannya. C. Seorang konselor melaksanakan tugas penyuluhan secara profesional. D. Seorang konselor hendaknya selalu mengembangkan keprofesionalnya. E. Seorang konselor harus menciptakan dan memelihara hubungan baik dengan staf dan instansi lain. F. Seorang konselor sebagai bagian dari petugas sekolah harus taat pada ketentuan-ketentuan umum sekolah. Terakhir, seorang konselor hendaknya secara periodik mengadakan evaluasi terhadap tugasnya dan berusaha mencari bantuan kepada orang lain yang sekiranya dapat makin